Beberapa tahun lalu, dalam sebuah kesempatan training, saya diberangkatkan ke Kairo oleh kantor. Alhamdulillah ini trip gratis yang dibayarin kantor. Yang sampai sekarang saya ingat betul adalah salah satu sesi kajian manajemen, di mana instrukturnya waktu itu menyinggung kembali tentang sebuah bahasan yang sangat klasik, yang hampir di semua kajian-kajian motivasi atau manajemen pop itu dibahas terus ya, di mana-mana dibahas terus, yaitu mengenai piramida Maslow dan kaitannya tentang bagaimana supaya kita semangat dalam bekerja. Baik, kita singgung sedikit mengenai Maslow ini ya. Apa itu piramida Maslow? Piramida Maslow itu adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang bapak psikologi humanistik, Abraham Maslow. Piramida Maslow ini menjelaskan tentang hierarki kebutuhan manusia. Sederhananya menjelaskan mengenai apa sih yang mendorong seseorang bergerak, apa sih yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Menurut Bapak Maslow ini, yang pertama yang mendorong manusia bergerak adalah kebutuhan paling dasar, kebutuhan fisik. Orang melakukan sesuatu, orang cari makan karena dia lapar, orang bikin pakaian karena ya tubuhnya membutuhkan pakaian, dan seterusnya. Kebutuhan fisik ya, itu yang paling pertama. Di atas kebutuhan fisik, orang membutuhkan security, rasa aman. Di atas rasa aman, orang membutuhkan kasih sayang. Misalnya seseorang jatuh cinta, kemudian dia menikah karena membutuhkan kasih sayang, kemudian kasih sayang itu digenapi oleh pasangan. Lalu di atas itu adalah kebutuhan akan penghargaan. Nah, orang pengen dong di-appreciate gitu. Misalnya seseorang dia bekerja, dia melakukan sesuatu, terlepas dari kebutuhan dia untuk digaji supaya dia bisa beli makan, dia terus bekerja karena dia pengen dong dihargai gitu untuk ininya. Jadi supaya ada penghargaan terhadap kerja keras dia, maka dia bekerja lebih bagus gitu. Misalnya itu salah satu pendorong juga kata Maslow ya. Nah, di atas itu, ini yang paling penting, menurut Maslow, yang paling puncak dari kebutuhan manusia yang mendorong manusia bergerak itu, paling puncaknya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini kayak apa sih? Aktualisasi diri ini maksudnya adalah seseorang itu pengen mengeksplor dan menumpah ruahkan sepenuh-penuhnya kemampuan dirinya lah. Dia pengen berekspresi sepenuh-penuhnya supaya potensi dirinya itu tersalurkan. Nah, itu menurut Maslow puncaknya kebutuhan manusia. Kayak misalnya kalau kita lihat di pekerjaan lah, ada orang sudah mapan, sudah menikah juga, kebutuhan sandang pangan papan jelas sudah bukan urusan lagi ya. Tapi kok dia terus gitu. Karena ternyata dengan bekerja dia merasakan dia dihargai gitu ya. Terus dia merasakan dia bisa menyalurkan semua dayanya, menyalurkan semua kemampuan dirinya. Nah, itu artinya dia mengaktualisasikan dirinya, kata Maslow. Tetapi belakangan saya merasa ini kok ada yang keliru gitu, tapi belum tahu di mana sih letak nggak pasnya. Baru belakangan saya mengerti bahwa ternyata setelah baca sana sini, aktualisasi dirinya Maslow ini ya, yang tadinya idenya Maslow ini adalah seseorang nih dia punya potensi, dia butuh menyalurkan potensi dia supaya terberdayakan, secara keliru telah diartikan sebagai sikap narsis. Jadi sering kita lihat di perkantoran misalnya ya, orang-orang untuk mereka bekerja, kemudian pencapaian mereka itu yang mereka tafsirkan sebagai pencapaian itulah kalau dirinya shining above others, kalau dirinya bersinar dan mengalahkan orang-orang lain gitu loh. Karena apa? Karena sikap mereka seperti itu, mereka kira itu mendapatkan pembenaran dari piramidanya Maslow. Enggak apa-apa dong saya sikut-sikutan, kemudian saya pengen lebih hebat dari orang lain, saya pengen mengungguli orang lain. Ini sikap ini enggak apa-apa. Karena menurut Maslow begitu kok, puncaknya kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri. Nah, ini orang-orang banyak mengiranya seperti itu. Karena secara keliru aktualisasi diri itu ditafsirkan sebagai sikap narsis. Nah,
Satu fakta yang menarik banget, dan saya jarang sekali melihat kajian mengenai ini disampaikan pada pelatihan-pelatihan, pada motivasi-motivasi, adalah sebuah fakta. Di penghujung hidupnya, Abraham Maslow merevisi piramida beliau. Jadi beliau mengatakan bahwa pada akhirnya menyadari puncak kebutuhan manusia itu bukan aktualisasi diri, kata Maslow. Ada satu lagi, yaitu transendensi. Pas dia udah masuk bahasan transendensi ini, dia menjadi agak-agak spiritual ya. Jadi apa itu transendensi? Transendensi menurut Maslow itu kurang lebih adalah saat seseorang sudah merasakan bahwa dirinya dan orang lain itu satu gitu. Jadi kita ini satu kesatuan. Terus saat orang lain melihat dirinya dan melihat dunia yang besar ini, orang tersebut menyadari peranannya gitu. Jadi dia tahu kayaknya ini dalam kehidupan besar ini porsi saya tuh di sini gitu loh. Orang-orang yang sudah sampai pada tahap merasakan sebenarnya kita dengan orang lain ini sama. Sebenarnya kita ini menjalankan peranan kita masing-masing loh dalam kehidupan besar ini gitu. Yang mana peranan kita tuh saling terkait gitu. Orang yang sudah sampai pada tahap ini, mereka akan lebih ke selfless service, kalau bahasanya itu dibilang pelayanan yang udah nggak mempedulikan diri sendiri gitu. Jadi lebih banyak untuk berbuat untuk orang lain. Alat ukur untuk keberhasilan seseorang, karyawan misalnya ya, itu bukanlah kalau seorang karyawan itu dia bersinar dan mengalahkan yang lain-lain. Bukan lagi itu, bukan lagi aktualisasi diri yang disalahpahami tadi. Tetapi seseorang itu dinyatakan oke, kamu baguslah performnya itu kalau dia sudah bisa sebisa mungkin membantu orang lain. Jadi the most helpful person itu, instead of orang yang paling bersinar di antara teman-temannya, melainkan orang yang paling banyak membantu teman-temannya. Nah, kalau kita lihat idenya Maslow ini kan dari bawah tuh hal-hal yang sangat fisikal, semakin ke atas tuh semakin abstrak gitu. Jadi sebenarnya pada gilirannya sendiri semua orang akan lebih menjadi menspiritual ya lewat caranya masing-masing. Nah, ini bahkan orang-orang yang melarutkan diri dalam pekerjaan, kalau pencariannya benar, pada ujung-ujungnya mereka ternyata mendapatkan kebijakan-kebijakan hidup dan jadi lebih spiritual dan dalam juga.